Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 22 atau 23, ini kan ada dua versi tanggal ya di bulan Syawal. Alhamdulillah kita bisa kembali yang bersama bermajelis, yang tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Nuansa Ramadan masih terasa di beberapa tempat, masih ada mengagendakan acara silaturahim. Populer di kita mah halal bihalal ya. Populer di masyarakat itu halal bihalal ya, tentunya mudah-mudahan ya menjadi ajang, Syawal ini menjadi ajang saling memaafkan di antara kaum muslimin. Dan secara pribadi juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khairin. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, memang hari ini kalau kita lihat beberapa agenda masjid, ya agendanya banyak mengagendakan tentang silaturahim ya, baik berkaitan dengan silaturahim warga ya yang ada di sekitar ya, masjid-masjid di sekitar. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan daripada sirah nabawiyah, di mana kita sudah masuk pada fase yang kedua. Walaupun di fase yang kedua ini sudah disampaikan di awal, di akhir sebelum pelaksanaan Ramadan ya, tetapi untuk mengingatkan supaya ada kesinambungan antara materi yang satu dengan materinya yang satu, maka sedikit kita akan mengulang berkaitan dengan fase yang kedua, adalah fase sejarah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai diturunkannya wahyu sampai hijrah. Jadi perjalanannya adalah perjalanan 13 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijrah. Dan itu punya sekali, itu merupakan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang banyak pelajaran yang diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalamnya ya Rasulullah merasakan suka dan dukanya, suka dukanya dakwah menyampaikan risalah ya kenabian setelah turunnya wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dan kemudian yang satunya kitab Sirah Fikih, karena kita ingin banyak mengambil faidah ya sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya fikih sirahnya, sisi fikih sirah nabawiyahnya ya, bukan fikih yang berkaitan dengan ibadah, tapi fikih yang berkaitan dengan sirah ya perjalanan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada awal mula, ya, detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya berkhalwat, seringnya menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kenabian. Ya. Jadi ada istilah khalwat dan ubudiyah. Jadi Rasulullah sering menyendiri dan meningkatkan ibadahnya sebelum, ya, datangnya kenabian. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebelum terjadinya kenabian? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam buku sejarah jemaah sekalian, bahwa saat menjelang kenabian, maka informasi berita tentang akan datangnya seorang nabi itu semakin kencang. Informasinya semakin deras. Informasinya di antara mereka saling bercerita satu sama lain tentang peristiwa yang akan terjadi. Ya. Dari mana mereka mengetahui jemaah sekalian? Ya, yang pertama orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasara, mereka mengetahui berita tentang datangnya kenabian, baik berkaitan dengan zaman, dengan kondisi bangsa saat itu, adalah karena mereka membaca di dalam kitab-kitabnya, baik di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil. Sangat dijelaskan bahwa akan datangnya seorang nabi. Ya. Di sisi lain jemaah sekalian, berita atau informasi tentang akan datangnya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seorang nabi itu juga diinformasikan, diberitakan oleh para kuhan. Kuhan itu dukun. Oleh paranormal. Ya, tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, dukun juga itu kan. Bisa memprediksi akan datangnya seorang rasul. Di kita juga banyak dukun masuk TV, sudah banyak sekarang yang menentukan nasib dan apa yang akan terjadi ke depan berkaitan dengan, ya, seseorang, ya. Nah, jemaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitabnya, wa kanatil ahbar minal yahud wa ruhban minan nasara wal kuhan minal arab. Jadi di kalangan para pendeta, para rahib dari Yahudi dan Nasara, wal kuhan minal arab, dan paranormal ataupun dukun di kalangan bangsa Arab, kata Ibnu Ishaq, qad tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin gencar membicarakan tentang datangnya seorang nabi lama taqarraba zaman, karena mereka mengetahui tentang waktu dan zamannya. Ya. Dan beliau mengatakan, amal ahbar minal yahud wa ruhban minan nasara. Adapun para pendeta dari kalangan atau para pendeta dari kalangan Yahudi ataupun para pendeta dari kalangan Nasara, wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifati zamani. Mereka mengetahui akan datangnya seorang nabi itu, tadi sebagaimana dikatakan di awal, adalah dari kitab-kitab yang mereka baca, termasuk waktu dan zamannya. Wa makana min ahdi anbiya'ihim ilaihim, dan akan datangnya seorang nabi. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian, ada di antara beberapa orang yang sudah mengetahui siapa sosok nabi yang diceritakan, yang diberitakan, ya, oleh orang-orang Yahud, oleh orang-orang Nasara.
ya oleh orang-orang, oleh para kuhan. Sebagian di antara orang-orang Arab itu sudah mengetahui. Ya, bukan hanya orang-orang yang di Mekah, bukan hanya orang-orang yang di Madinah, bahkan di Syam, ya, Palestina dan sekitarnya jemaah sekalian, mereka sudah mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Tetapi karena berita itu ditutup, ya, yang disampaikan oleh, ya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Talib, saat, ya, jadi kalau kita nanti akan bicarakan hadisnya sama sekalian, ya, atau bahkan sebelumnya sudah disampaikan saat Rasulullah mengadakan perjalanan ke Syam, ya, membawa barang dagangan Khadijah, bahkan di usia 12 tahun, ya, bersama pamannya Abu Talib dibawa ke Syam, diajak untuk berniaga, belajar magang untuk berniaga bersama pamannya. Maka ketemulah dengan seorang pendeta Buhaira di Syam dan menginformasikan bahwa dia adalah merupakan calon seorang nabi. Ketika dia tanya siapa bapaknya, maka Abu Thalib mengatakan saya. Kemudian sang pendeta itu mengatakan dia tidak mungkin punya bapak, tidak mungkin orang tuanya masih hidup, karena pasti kedua orang tuanya sudah meninggal. Maka Abu Thalib bertanya, dari mana Anda tahu? Dari ciri-ciri yang ada pada diri Nabi, bahwa seorang Nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman itu adalah, ya, menjadi anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, ya. Maka kemudian Buhaira mengatakan, segera pulang, jangan ceritakan ke orang-orang, karena dia akan dibunuh. Ya. Kenapa, teman sekalian? Karena ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berharap datangnya Nabi terakhir itu datang dari kelompok mereka, ya, jika tidak datang dari kelompok mereka, maka itulah yang akan terjadi. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, Ibnu Ishaq mengatakan, ya, wa ammal kuhan minal Arab fa'atathum bihi syaitan fa'atatuhum bihi syayatin minal jinni fima tastakriku minas sam. Dari mana para dukun, para kuhan mengetahui akan kedatangan seorang nabi? Maka Imam Ibnu Ishaq mengatakan adalah karena mereka mendapatkan beritanya dari syaitan, dari jin, dari setan, dari golongan bangsa jin yang mereka mengambil berita dari langit. Ya, makanya mas sekalian, kalau kita kadang berpikir kenapa dia suka tahu nasib orang gitu kan, dari mana? Ya, salah satunya adalah mereka bekerja sama dengan, ya, syaitan dari golongan bangsa jin, ya, untuk mengambil berita dari langit. Ya. Dan ketahuilah di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang datang saja kepada dukun jemaah sekalian, ya, itu sama dengan orang yang telah mengingkari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika dia datang, kemudian dia percaya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dukun, ya, bukan hanya sekedar mengingkari, maka tidak ada tempat yang layak pada hari kiamat kecuali nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau di kampung masih ada, kalau sekarang ya jarang ya. Kalau dulu mah orang yang membantu melahirkan itu dukun. Ya, paraji gitu kan, ya, dukun anak gitu kan, dukun anak itu paraji, ya, yang membantu melahirkan, ya, ibu-ibu yang, ya, hamil, ya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka mendapatkan berita itu menguping, ya, informasi dari, ya, bangsa jin, ya, dari bangsa jin. Wa kanal kahin wal kahina la yazalu yaqa minhuma dzakara ba'du umur. Dan dukun ini jemaah sekalian, ya, bukan hanya kalangan dukun bapak-bapak saja, bahkan dukun dari kalangan wanita pun ikut serta memberitakan, menginformasikan tentang akan datangnya seorang nabi.
Karena jemaah sekalian, kalau dulu ya dukun itu kebanyakan memang para wanita. Makanya di dalam surat Al-Falaq Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, dan Allah mengatakan ya minta perlindungan kepada Allah dari keburukan para wanita-wanita yang membuat buhul, sihir. Makanya jarang ada bapak, nenek, bapak sihir itu kan. Rata-rata penyihir itu ya nenek, ibu-ibu kan, ibu-ibu ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian beliau mengatakan, "Faminal umuri allati tahaddatsa bihal yahud wan nasara ikhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yahudiyan min jirani Bani Abdil Ashal minal Madinah." Ya. Di antara yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ya, tentang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Al-Ash'ad di Madinah ya, mereka menceritakan haddasum anil ba'si wal hisab wal mizan wal jannah wan nar wastakru dzalika. Ya, bahwa nanti datangnya seorang nabi di kalangan mereka nabi tersebut akan menceritakan, menjelaskan kepada bangsa Arab tentang adanya hisab, tentang adanya hidup setelah kematian, adanya hisab pertanggungjawaban amalan, wal mizan timbangan surga dan neraka. Fastankiru dzalika. Tapi kemudian orang-orang akan menyelisihinya, mengingkarinya. Jadi ini kata orang-orang Nasara, kata orang-orang Yahudi. Di samping mereka tahu ya akan datang seorang nabi, dan yang akan dibawa oleh nabi tersebut adalah berkaitan dengan risalah kenabian yang akan mengingatkan tentang pertanggungjawaban amalan setelah kematian. Dan mayoritas ya mereka adalah orang-orang yang menolak, mengingkari apa yang disampaikan ya. Nah, jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya kisah Ibnu Hibban yang telah datang dari Syam menuju Madinah ya, beberapa tahun yang waktu itu mendapatkan informasi berkaitan dengan akan menjelangnya datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Madinah tentang ya sebab kedatangannya, yaitu karena memperkirakan akan datangnya seorang Nabi yang akan dia ikuti, kemudian dia akan mengajak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi kata Ibnu Hibban bahwa bukan hanya sekedar membawa pesan informasi berkaitan dengan ya sesuatu yang akan terjadi setelah kematian, tapi juga Nabi tersebut, kata Ibnu Hibban, akan mengajak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara untuk mengikuti ajarannya ya. Bahkan disebutkan oleh Salman Al-Farisi, jemaah sekalian ya, kisah Salman Al-Farisi alladzi ja'a min biladi Faris ya, yang datang dari negeri Faris, yabhas aniddin, di mana dia mencari tentang sebuah kebenaran tentang agama, hatta dallahul ahbar ala makani bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai, dan ini sebelum kenabian, ketika dia mengadakan perjalanan dari Persia, Salman Al-Farisi, jemaah sekalian, untuk mencari kebenaran, mencari agama yang benar, kemudian dia mendapatkan informasi dan berita bahwa ya agama yang benar adalah agama yang akan datang, yang dibawa oleh Nabi yang ditunggu. Itu yang didapatkan oleh Salman Al-Farisi, pencarian agama. Makanya nanti dikisahkan sekalian, Salman Al-Farisi ini termasuk orang yang
menyatakan diri syahadat di hadapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salman Al-Farisi ini meskipun adalah orang yang memiliki banyak kemampuan bahasa. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengutus ke sebuah negeri untuk menyampaikan risalah tauhid, Rasulullah tidak menanyakan kamu bisa bahasanya atau tidak. Tapi Rasulullah mengatakan apa yang kamu akan sampaikan kepada mereka saat tiba di tempat itu. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya. Dan mereka ya Rasulullah tidak menanyakan kamu bisa bahasanya tidak gitu kan. Ya, samalah jemaah sekalian ketika ya risalah kenabian menyebar ke seluruh negeri, orang yang bawa risalah kenabian itu termasuk ke negeri kita, orang Arab gitu kan, para saudagar Arab datang ke negeri kita membawa risalah kenabian, mereka tidak tahu bahasa kita, ya, mereka tidak tahu dan tidak mengenal bahasa kita, tapi ternyata agama ini bisa diajarkan walaupun bahasanya tidak difahami. Bahkan sampai hari ini kaum muslimin sholatnya tidak ngerti apa yang dibacanya gitu kan. Sampai hari ini kan. Dan itulah ya salah satu mukjizat ya kenabian risalah yang Allah Subhanahu wa taala ya bawakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang sibuk ya menceritakan tentang nabi yang akan datang, berselisih tentang sifat ya nabi yang akan datang, berselisih tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan berkhalwat. Ya, sibuk dengan berkhalwat. Ketika semua orang sibuk dengan dunia perpolitikan itu kan, tiba-tiba dia menyebut dia sembunyi. Samalah kalau kita sekarang dengar berita Metro TV, Kompas TV itu kan, aduh berita itu paranas sama sekali. Ya, apalagi kalau kita baca tentang ya capres dan bukan cawapresnya, capresnya ini luar biasa mas. Ya. Jadi mas kalau sekarang ya orang ribut karena sudah jelas orangnya itu kan. Kalau dulu mereka ribut tentang kenabian, mereka belum tahu orangnya itu kan. Ya, belum tahu orangnya. Bagaimana orangnya, sifatnya, hanya sekedar mereka baca di berita. Sekarang orang tahu sifat dan karakternya, ya, mereka membela sesuai dengan ya, sesuai dengan ya, kepentingannya itu kan. Sesuai dengan kepentingannya. Yang sehat pilih yang sehat kadang jadi tidak sehat gitu kan. Kenapa? Karena ada unsur-unsur kepentingan ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kisahnya sangat luar biasa berkaitan dengan ya proses kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ya terjadinya bergejolaknya masyarakat. Ya, bergejolaknya masyarakat. Dan mungkin kalau kita kaitkan dengan fikih sirah hari ini, pelajarannya hampir sama itu. Ya, bedanya ya tadi, ya dulu orang-orang ribut tentang kenabian, mereka tidak tahu tentang siapa orang yang datangnya, dari mana datangnya, bahkan mereka berharap maunya dari kelompok, ya dari kaumnya. Ya, tapi mereka tahu sifat dan karakternya. Ya. Pada akhirnya ketika Nabi SAW datang dan diketahui oleh umat, maka orang-orang yang berharap datang dari sukunya ternyata bukan datang dari kaumnya, dari kelompoknya. Akhirnya mereka menentangnya walaupun mereka belum tahu ajaran yang akan dibawanya. Kenapa? Karena bukan dari kelompoknya. Ya. Belum juga ngomong gitu kan, belum juga menyampaikan visi dan misinya, sudah ditolak. Kenapa? Bukan dari kaumnya, bukan dari kelompok. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita simpulkan dari riwayat tadi, jamaah sekalian, ya, bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya. Jadi an-nabi sati Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hunaka, ya, bahwasanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal, ya, di zaman itu, di bangsa Arab itu, ya, mereka mengetahuinya dari dua sisi. Pertama, mereka mengetahuinya dari kitab, dari kitab-kitab mereka. Kalau orang Yahudi, orang-orang Nasara tahunya dari kitab. Yang kedua, yaitu dari wahyu, maksudnya ya. Dari wahyu mereka mengetahui akan datangnya seorang nabi itu dari wahyu, dari kitabnya. Jadi kalau ada orang-orang Nasara hari ini menolak kenabian, maka sesungguhnya mereka telah menolak, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena seluruh para nabi memberitakan tentang informasi kenabian terakhir. Bukan setelah Nabi Musa ada Nabi Isa, bukan. Tapi dalam kitabnya bercerita tentang nabi terakhir. Maka di dalam Al-Quran, ya, menyebutkan seluruh para nabi sebelum diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab mereka tidak tahu bahwa setelah Nabi Musa ada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak tahu. Tapi dalam kitab yang jauh sebelumnya, bahkan dalam Suhuf Ibrahim yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, informasi kedatangan Nabi terakhir itu sudah ada. Ya, apalagi di zaman Nabi Musa yang lebih kesini lagi, di zaman Nabi Isa lebih lagi, jemaah sekalian. Ya, sayang bahwa ketika datang Nabi menceritakan tentang, menyampaikan tentang risalah kenabian pertama kali, ya, bukan masalah ajaran yang ditolak di awalnya, tapi masalah kesukuan yang ditolak. Ya, masalah kesukuan yang ditolak. Dan inilah jemaah sekalian, nanti Islam ini menyelesaikan masalah kesukuan itu. Menyelesaikan masalah fanatisme kesukuan, datangnya Islam itu. Ya, makanya ketika, ya, selesai wahyu ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, justru Islam ini, ya, menghancurkan sekat-sekat ini. Menghancurkan fanatisme kesukuan. Dan kalau kita membaca tentang meninggalnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bukan tidak tahu tentang kebenaran, tapi karena fanatisme kesukuan dan fanatisme ajaran agama yang dibawa sebelumnya. Bukan tidak tahu kebenaran, sampai-sampai Abu Thalib mengatakan, ya, saya tahu bahwasanya agama yang paling benar di muka bumi ini Islam, tapi tapi kemudian dia mengatakan, aku khawatir orang-orang meninggalkanku, dan aku khawatir termasuk orang yang durhaka kepada ajaran orang tuaku, maka aku tetap berada dalam agama ini. Nah, itu, ya, fanatisme kesukuan, ya. Maka jemaah sekalian, nah, kita ini, masya Allah, ini ujian negeri kita ini, memilih pemimpin ini betul-betul fanatisme kesukuan, gitu kan. Ya, dari mana? Kecuali yang sehat, ya, kecuali yang sehat. Kalau yang sehat, dia tidak melihat lagi fanatisme kesukuan. Dan ini memang perlu disampaikan jemaah sekalian. Ya, ya, ini kita berbicarakan ini bukan karena apa yang terjadi hari ini. Ya, pas saja memang cerita yang kita sampaikan dengan kondisi, ya, hari ini. Ya. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, termasuk, ya, kalau kita lihat dari fikih sirahnya, jadi orang-orang tahu akan datang kenabian, tahu akan datang seorang calon pemimpin dari suku-suku mereka, dan ternyata datangnya bukan dari sukunya. Nah, ini juga nanti akan terjadi pada diri kita, kan? Ya, ketika kita sudah memilih, menentukan pemimpin, dan kemudian ternyata bukan pemimpin yang diharapkan oleh sebagiannya, maka gonjang-ganjing negeri kita itu akan seperti ini. Dan ini harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Ternyata penyelesaian gonjang-ganjingnya permasalahan bangsa Arab dahulu itu selesai dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di awal perjuangannya penuh dengan ujian dan rintangan. Ya. Ya, kalau pemimpin hari ini, ya,
istilahnya bahasa netizen ya. Ya, dulu juga ada, cuma dulu mah langsung gitu. Ya, dulu mah langsung, istilahnya langsung ke orangnya itu. Kalau sekarang lewat dunia maya. Makanya kalau kita lewat baca berita itu kadang ya bisa sakit jemaah sekalian. Bisa sakit, bisa masuk rumah sakit kalau kita baca berita hari ini. Ya, kenapa? Karena menyimpan kekesalan, tapi kita tidak bisa, ya, tidak bisa melakukan apa-apa itu kan. Ini bahaya seperti gunung es yang suatu saat dia akan melebuh dan hancur. Ya. Tidak dibaca gimana, ya, tapi kebaca itu kan. Ya. Masya Allah ya, saya tadi malam sekalian, tadi malam atau sebelum Isya lihat berita Kompas TV, itu kan, aduh, begini ya beritanya itu kan. Jadi kita tidak bisa berita mana yang bisa diambil, ya, berita mana yang bisa diambil. Kenapa? Karena kalau dia menceritakan ini berarti dia ke sini, ya. Kalau dia menceritakan ini berarti orangnya ini ke sini, itu kan. Kita mencari orang yang netral itu susah hari ini. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa netral. Hati itu tidak bisa netral. Dia pasti ada kecenderungan. Bahkan bisa jadi, jemaah sekalian, ada orang yang suka dengan dia, cinta dengan dia, membela dengan dia, tapi bisa berubah. Karena masalah-masalah sepele. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dulu dekat, walaupun pada akhirnya kembali ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejarah membuktikan orang-orang yang benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya dua kemungkinan. Satu, merujuk membaca kalimat la ilaha illallah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan syahadat pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Khalid bin Walid, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang kedua, mati dalam kehinaan. Bahkan ada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian dan di mana kematian akan terjadi kepada orang itu. Itu adalah wahyu jemaah sekalian. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian yang sekalian faedah yang kedua, ahamiyatu mutaba'atil ahdas allati tajri, tentang pentingnya mengikuti kejadian peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi memang di satu sisi memang kita harus mengikuti zaman, mengikuti berita hari ini, jangan sampai kita ketinggalan berita. Ya. Harus update berita ini ya Mas sekalian. Ya, kalau di kota insya Allah ya sekalian, berita itu mudah bisa kita dapatkan. Tapi kalau di kampung-kampung itu kadang berita itu ditutup. Tapi sekarang tidak bisa ditutup berita. Kenapa? Karena informasinya lewat media sosial. Cuma masyarakat di kampung itu kan realistis gitu kan. Ya kira-kira menguntungkan ya. Dan ini bukan rahasia umum jemaah sekalian. Jangankan memilih presiden, memilih kepala desa saja. Ya, di daerah Cimenyan jemaah sekalian, ada namanya Kecamatan Cimenyan, desa juga ada namanya Desa Cimenyan. Pemilihan kepala desa itu hanya selisih 19 suara. 19 suara. 1 tahun setengah gonjang-ganjing. Dia naik jadi kepala desa, tapi tidak bisa tidur selama 1,5 tahun itu. Kenapa? Ya, seperti itu. Ini tingkat kepala desa ya sekalian. Ya. Dan ternyata kepala desanya itu sekarang dia buktikan. Ya, buktikan, dan dia buktikannya adalah kepada yang tidak mendukung, bukan kepada yang mendukung. Karena yang mendukung mah sudah pastilah ngebela aja mas sekalian. Dan saya sendiri juga ya istilahnya bantulah meluruskan permasalahan di masyarakat mas sekalian. Ya.
Nah, jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia buktikan dengan apa? Ya, dengan apa istilahnya kalau Jakarta itu. Jadi bukan hanya kata-kata tapi dengan bukti. Ya, dengan bukti. Dan dia buktikan Desa Cimanyan itu dengan 2 kemenangan yang berturut-turut. 1, ada warganya juara lomba pidato Indosiar, juara kedua yang baru-baru. Saya sendiri juga tidak tahu gitu kan. Tapi ya orang yang mengikuti Indosiar tahu kan. Kalau yang tidak pernah nonton Indosiar ya tidak tahu gitu. Yang kedua, Desa Cimanyan adalah juara lomba 1 se-Kabupaten Bandung gitu kan. Dia buktikan, padahal kalau kita lihat apa sih kelebihannya? Ternyata salah satu catatan kelebihan yang dimiliki oleh Desa Cimanyan, sisi keagamaannya adalah tentang apa? Pembinaan, pengajaran, pengurusan jenazah seluruh RT dan RW sedesa. Itu ada sekali. Jadi itu harus. Yang lainnya biasanya cuma di kecamatannya atau cuma di kantor desanya, tapi ini sampai tingkat RT dan RW-nya diadakan pelatihan. Yang kedua, ya, karena ada orang yang membuat berita. Nah, ini penting ya sekalian. Jadi kadang kita, ya, besar apapun kegiatan kita, tapi kalau beritanya tidak naik, orang tidak kenal. Makanya memang berita itu memang harus di-share. Berita kebaikan itu fa'amma bi ni'mati rabbika, diceritakan. Ya. Viralnya adalah viral yang positif gitu kan. Bukan viral-viral yang negatif. Walaupun terkadang justru yang viral itu tidak sedikit yang negatif. Tapi yang positif juga banyak. Lampung positif gitu kan. Pangandaran gitu kan. Baru-baru ini positif gitu kan. Itu viral-viral yang positif. Maka kegiatan kita, jemaah sekalian, ketika kegiatan-kegiatan masjid, pentingnya ada dokumentasi, informasikan berita. Ya, walaupun yang ngikutinya cuma 10 orang, tapi beritanya naik. Tujuannya supaya apa? Supaya orang lain mengikuti. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Justru yang meramaikan Rasulullah itu adalah dari orang-orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Semakin orang tidak senang kepada Rasulullah, justru ya, Rasulullah semakin naik derajatnya di hadapan orang-orang Arab. Bukan justru jatuh gitu kan. Ya. Ya, ini kalau kita bicara hari ini itu kayaknya nih. Ya, betul, mirip-mirip. Walaupun survei selalu juara 3, tapi juara 1 hasilnya gitu kan. Aduh, ini dukung siapa ini gitu kan. Memang kita harus menentukan pilihan, tidak bisa kita abu-abu. Harus jelas ya sekali. Kita sebagai muslim ini adalah harus jelas dukungan kita kepada orang yang bisa membawa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas kita. Tidak boleh kita abu-abu. Sekarang ini tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus menentukan pilihan. Ya. Cuma ada yang menentukan pilihan lewat partai. Ya, kalau lewat partai banyak lawannya, banyak musuhnya. Ya kita mah di masjid aja mas sekalian, di masjid. Kadang sesama jauh masjid bisa beda pilihannya. Walaupun ngaji bareng-bareng, beda pilihannya. Oh pantas karena dia mah asalnya dari sana gitu. Jadi maka jangan dibawa faktor kesukuan itu jemaah sekalian ya. Nah jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, pun yang terakhir adalah pentingnya berkhalwat, menyendiri. Ya, merenungi ya kaitan dengan kondisi. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangsa Arab berada pada titik kehinaan. Ketika bangsa Arab ya kejahatan merajalela, pembunuhan, peperangan, ya namanya pembunuhan itu lewat peperangan. Ya, semakin banyak dan tiap tahun, tiap hari ada terjadi perselisihan.
Bukan hanya ada orang yang baik dengan tidak baik, tapi di antara orang yang tidak baik pun, orang yang buruk kelakuannya, terjadi peperangan di antara mereka. Orang-orang sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Maka disinilah Rasulullah SAW kemudian apa? Menyendiri. Apa yang harus dilakukan? Dan menyendiri Rasulullah adalah wahyu. Ya. Adalah wahyu. Kalau kita mah tidak ada wahyu, jangan menyendiri di puncak bintang sendirian, buat rumah sendirian, jangan. Kenapa? Kita bukan dapat wahyu itu. Nah, itu bisa jadi bahaya. Jangan-jangan dia alirannya ya. Jemaah sekalian di daerah Cimenyan, ya, kebetulan ada masjid yang kita bina hari ini, ada 2 masjid, termasuk masjid kecamatan. Itu lingkungannya 75% non muslim. Itu wilayah kantor kecamatan, KUA itu kan. 75% non muslim. Ada gereja ya? Tidak ada. Kalau gereja daerah Cibenying, ini daerah Cimenyan. Siapa non muslim dia maksud? Kepercayaan. Jadi Sunda wiwitan. Agamanya juga kepercayaan, agama kepercayaan di KTP. Tapi anak-anaknya mengaji. Anak-anaknya mengaji. Terjadilah perselisihan ya di antara pengurus masjid, apakah mereka boleh dapat daging kurban atau tidak. Kenapa? Ya, orang tuanya kan non muslim, tapi kan boleh dikasih. Iya, boleh dikasih. Tapi kita cari yang lebih utama yang mana? Bolehlah kita pilih. Yang pertama, yang utama adalah jamaah masjid dulu. Yang utama, warga sekitar muslim. Warga sekitar warga sekitar jamaah masjid. Yang kedua adalah warga sekitar muslim. Yang ketiga adalah mereka, karena lihat anak-anaknya ngaji. Ya. Ketika ditanya anaknya, memang bapak tidak melarang? Tidak, kan? Ya, anaknya tidak dilarang sekali. Jadi Masya Allah gitu kan. Ya, kalau di kota, kalau kita bilang non muslim itu ya mereka itu kan. Kalau di sana bukan, sebetulnya muslim itu. Ya. Oh, ternyata ya seperti ini ya Mas kalian, ya. Ya. Nah, jadi Mas kalian penting kita menyendiri, berkhalwat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkhalwat setelah datangnya risalah kenabian itu bukan mengasingkan diri, bukan mencari tempat yang sepi tinggal di situ kemudian jauh dari warga, bukan. Tapi apa? Qiyamul lail, salat malam gitu. Walaupun ada orang yang bangun rumah di gunung ya. Setelah bangun rumah dan ditinggali cuma bangun rumah aja. Coba Bapak sekalian, kalau kita naik ke atas ada namanya Dago Resort. Rumah itu besar-besar di atas gunung. Sesusah apapun itu gunung, kondisi kontur tanah bisa dibangun. Dan rumah Dago Resort itu bukan kaleng-kaleng istilahnya, rumah-rumah besar. Kadang saya berpikir, tidak takut longsor itu kan? Ya, untuk apa mereka bangun seperti itu? Mencari view kota Bandung, mencari di atas, di ketinggian. Setelah jadi, dia tidak tinggal di situ. Di mana? Di Jakarta. Karena rata-rata orang Jakarta aja Mas sekalian. Ya. Jadi yang punya rumah-rumah mewah di Bandung, kemudian kosong rumahnya, yang tinggal hanya pembantunya saja. Aduh, enak jadi pembantu sebenarnya. Ya, rumah mewah gitu kan. Ya, fasilitas ada, ya, tidak usah kerja, uang ngalir gitu kan. Tinggal di rumah. Yang punya mah datang cuma Sabtu Minggu. Repotnya cuma Sabtu Minggu. Dan itu banyak Mas kan. Nah, ini jemaah sekalian, jadi kenapa Rasulullah menyendiri? Memisahkan dari orang-orang. Tetapi walaupun beliau menyendiri, tetap perhatian kepada masyarakat sekitar, masih berbagi. Ketika Khadijah membawa makanan bekal Rasulullah untuk berkhalwat, untuk menyendiri, apakah Khadijah membawa makanan untuk Rasul saja? Tidak. Khadijah membekali Rasulullah dengan berbagai macam makanan supaya nanti ketika ketemu di jalanan masih bisa bersedekah, masih bisa berbagi. Ya.
Nah, hari ini jemaskan ya, khalwat yang dimaksud hari ini adalah ya menyendiri dengan Allah itulah dengan apa? Dengan salat malam. Ya, bahkan Ibrahim Al-Khawas mengatakan dawaul qalbi khamsah. Obat hati itu ada 5. Kalau ada obat hati berarti ada penyakit hati. Penyakit hati itu contohnya apa? Iri, dengki, ambekan, pundungan. Pundungan, tahu pundungan? Ya, atau dalam bahasa Sunda mah pundungan itu belikan. Apa? Pasti kita belikan. Itu penyakit ya mas sekalian. Jangan sampai penyakit itu ada di pengurus masjid itu kan. Obatnya apa kata Ibrahim Al-Khawas? Obatnya ada 5. Pertama adalah qiraatul Qur'an bit tadabbur, baca Quran dengan memahami isinya. Ya. Yang kedua adalah ya apa namanya? Yang kedua adalah Ibrahim Al-Khawas mengatakan banyak mengosongkan perut. Maksudnya apa? Banyak berpuasa. Karena kalau kita banyak berpuasa, lisan kita terjaga, ibadah kita akan meningkat. Ya di Ramadan. Ya. Kalau kita puasa, masya Allah ibadah kita meningkat. Tapi kalau kita tidak puasa, ibadah kita itu kurang. Sudah tidak puasa, yang lain ibadah ditinggalkan. Kalau kita Ramadan, masya Allah sudah puasa, bisa bersedekah, bisa sholat malam, bisa baca Quran. Ramadan itu luar biasa mas. Selesai Ramadan 1 minggu itu pre semua. Ya, kenapa banyak kakaren gitu kan? Ya, sisa lebaran itu, aduh, masya Allah mas kalian. Yang ketiga adalah kata beliau qiyamul lail, salat malam. Dan ternyata salat malam kalau lihat versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah obat yang bisa menyebabkan datangnya sehat. Kenapa? Karena salat malam itu mengurangi tidur. Maka dengan kurang tidur sebenarnya bisa menjadi fisik kita jadi sehat. Kalau kita malah lain, kalau kurang tidur teh liar, gering gitu kan. Tidak, kalau Rasulullah justru kurang tidur itu jadi sehat. Kenapa? Karena dipakai untuk ibadah. Ada orang yang bisa bangun sebelum subuh, tidak bisa sholat. Ada orang yang ada keinginan untuk sholat malam, terbangun-bangun, cuma niat tungkul itu kan. Tapi lumayan lah, kan lumayan. Minimal niat, yang mudah-mudahan Allah bukakan hati hidayahnya. Ya. Yang ketiga, watadarru indas sahur, indas sahar. Ya, yang keempat kata Ibrahim Al-Khawas, obat hati itu adalah apa? Banyak sering berdoa di waktu sebelum azan subuh. Kenapa? Karena itu waktu terbaik untuk berdoa. Di sepertiga malam itu bisa dengan salat, atau menjelang waktu azan itu waktu terbaik untuk berdoa. Maka di bulan puasa waktu terbaik untuk berdoa itu dipakai untuk makan. Yang disebut dengan sahur itu bukan makan, tapi waktu menjelang subuh. Dan yang kelima kata Ibrahim Al-Khawas adalah wa mujalasatus sholihin. Obat hati itu sering duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu obat hati. Kenapa? Insya Allah akan kebawa soleh gitu kan. Apalagi kalau pas soleh gitu kan. Pas soleh itu luar biasa. Namanya disebut itu masya Allah. Ketika namanya disebut didoakan, dipuji. Ya, betul. Namanya begitu disebut Pak Soleh, mudah-mudahan terus soleh. Ketika disebut Pak Soleh, ya, memuji sekaligus mendoakan. Itu nama yang paling baik itu kata Nabi kita SAW. Ketika nama itu disebut mengandung unsur doa dan pujian. Ya, ya. Terus bagaimana kalau namanya tidak mengandung unsur doa dan pujian? Insya Allah, walaupun nama kita tidak mengandung unsur doa dan pujian, pasti orang tua ngasih nama kita ini agar menjadi anak yang baik dan soleh. Ya, maka kalau ke depan, ya anak-anak kita itu seperti itu sekalian. Makanya kalau guru-guru kita dulu, ya apal nama murid itu.
nama-nama murid. Sekarang guru-guru itu kadang susah menghafal murid-muridnya. Kenapa? Susah, namanya ke susah. Sudah susah, panjang, ya kan? Panjang. Binnya hilang, itu kan. Justru orang Arab itu namanya satu, yang panjang itu adalah nasabnya. Anak-anak kita namanya panjang, nasabnya tidak ada, terputus itu kan, terputus. Ya, masih alhamdulillah ada nama anaknya masih menggunakan belakangnya nama orang tuanya, itu masih lumayan. Ya. Sekarang putus. Ya, kenapa? Karena ya mungkin kondisi hari kita. Ya, bahkan di kampung-kampung mas kalian, ya ada anak petani namanya apa? Nama-nama artis kan, anak-anak petani itu keren-keren namanya itu kan. Ya. Ternyata ya sekarang sudah dewasa, sudah tua, bahkan ya kerjanya di mana, di sawah, gitu kan. Ya, kerjanya di sawah, tapi namanya nama artis tuh, luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Nah ini saya kira ya mas sekalian, ya, sebagai mukadimah pengantar bahwa berita tentang kedatangan Nabi itu memang sudah menjadi berita hangat di waktu itu. Ya mudah-mudahan ketika kita ke depan bukan hanya berita, ini sudah real orangnya itu kan, tentang calon pemimpin ke depan. Mudah-mudahan kita ini bisa memilih. Maka pilihan kita adalah merujuk kepada ya ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan minta arahan para ulama yang lurus. Jangan para ulama yang ya ke sana condongnya. Wallahu a'lam sekalian. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.